Salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa amma ba'du, ahibati fillah, udzakirukum ayyuhal ahibbah biqaulillahi subhanahu في محكم تنزيله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan kemudian keutamaan darinya kita bisa melanjutkan kembali pembahasan pembahasan yang kita harapkan bisa menjadi kebaikan khususnya bagi kehidupan rumah tangga setiap dari kita. Karena memang sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita dan kemudian menjadikan mereka berpasangan adalah semata-mata agar mereka kemudian mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmah, berupa mawaddah, dan kemudian juga berupa sakinah. Ini berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian rahmat Allah kemudian mawaddah, kasih sayang, dan kemudian sakinah, ketenangan di dalam kehidupan berpasangan atau kehidupan berumah tangga. Dan inilah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita dan kemudian menjadikan mereka sebagai pasangan. Namun sebagaimana yang kita ketahui di dalam perjalanannya, seorang laki-laki dan seorang wanita yang mengikat janji di dalam hubungan pernikahan pastinya akan merasakan banyak perkara atau banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amat disayangkan memang kebanyakan dari mereka kemudian hanyut terbawa ujian tersebut dan kemudian gagal melewati ujian tersebut. Allah tidaklah menimpakan ujian kepada seorang hamba ya dalam rangka kemudian untuk menghancurkan kebahagiaan ataupun untuk menimpakan penderitaan yang terus-menerus kepada dirinya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga kepada pasangan-pasangan suami istri secara khusus dalam pembahasan kita semata-mata agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul kemudian pantas ya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang jujur keimanannya? Siapa di antara mereka yang betul-betul berjuang? Siapa di antara mereka yang betul-betul bersabar menghadapi ujian tersebut? Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Janganlah kemudian seseorang menganggap bahwa hubungan pernikahan itu hanyalah hubungan kesenangan. Karena maksudkan dengan hubungan kesenangan itu adalah secara syahwat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan pernikahan untuk tujuan itu semata. Tidak, wallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikannya pula sebagai wasilah atau sarana untuk menguji keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Imran
ayat yang ke-142 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang, yakni untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti menafikan ilmu Allah tentang hamba-hambanya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat perjuangan seorang hambanya. Begitu juga kata Allah, walamma ya'lamis sabirin. Allah pun wa ya'lamas sabirin. Allah pun belum tahu siapa di antara kalian yang kemudian bersabar. Apakah Allah akan biarkan kalian begitu saja? Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan kehidupan ini sebagai perjalanan ujian semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka-mereka yang tidak pantas untuk masuk ke dalam surga Allah dengan mereka-mereka yang pantas masuk ke dalam surga Allah, dan kemudian memisahkan antara mereka-mereka yang berhak bahagia ya di dunia dan di akhirat dengan mereka-mereka yang tidak berhak berbahagia di dunia dan di akhirat. Tentunya kebahagiaan itu adalah dambaan setiap dari kita, ahibati fillah. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup kemudian untuk mengejar kesengsaraan. Meskipun tidak jarang perbuatan mereka, perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sendiri menyebabkan mereka kemudian terjebak di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kesengsaraan. Tapi sejatinya tidak ada satupun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian hidup untuk sengsara. Namun banyak kemudian ahibati fillah di antara hamba Allah kemudian yang tertipu dengan sebab-sebab tertentu yang mereka anggap sebagai sebab kebahagiaan. Padahal sejatinya apa yang mereka anggap sebagai sebab kebahagiaan tidaklah kemudian menjadikan mereka atau membuat mereka merasakan apa yang disebut dengan as-sa'adah, dengan kebahagiaan al-haqiqiyah yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian menggambarkan atau menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih atau diraih dengan cara-cara duniawi yang jauh dari cara-cara ukhrawi. Sebagian manusia dalam hal ini khususnya pasangan suami istri di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang mereka sibuk dengan sebab-sebab duniawi yang mereka pikir kemudian akan membuat kehidupan rumah tangga mereka kemudian berbahagia. Dan kemudian mereka menghilangkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 mengingatkan kita bahwa jika kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara hamba-hamba Allah, laki-laki ataupun perempuan yang beriman dan kemudian beramal saleh, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau memberikan kebahagiaan
kepada mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini di luar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam kehidupan ukhrawi ketika kita berada di akhirat. Namun sekali lagi begitu sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala ini dan sibuk kemudian dengan perkara-perkara yang jauh bahkan menjauhkan mereka dari kebahagiaan. Sudah saatnya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kembali sadar bahwa tidaklah kebahagiaan itu bisa diraih dengan cara-cara yang tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebahagiaan itu, begitu juga dengan ketenangan, hanya akan didapatkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diinginkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mereka-mereka yang kemudian kembali kepada Allah, mereka-merekalah yang berhak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, dalam kesempatan yang singkat ini, Ana ingin menyampaikan beberapa perkara yang sebenarnya adalah perkara-perkara yang jelas bayyin di dalam Islam yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang nyata-nyata menjadi wasilah terbaik bagi seorang hamba Allah untuk bisa mendapatkan apa yang dia cintai dari kebahagiaan. Sungguh menyedihkan keadaan mereka-mereka yang menyibukkan dirinya dengan apa-apa atau dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Dari urusan dunia yang fana, dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi mereka-mereka yang berada dalam hubungan rumah tangga, telah mengingatkan pasangan rumah tangga itu atau suami istri itu dengan pengingat, dengan sebuah pengingat yang selayaknya dan sepatutnya, ya, itu membuat pasangan rumah tangga itu berusaha keras untuk bisa melaksanakan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, khususnya bagi pasangan rumah tangga, pasangan suami istri, jika mereka ingin bisa mewujudkan kebahagiaan, ya, di antara mereka salah satu pengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan, tidaklah seorang mukmin, ya, itu yafruk, dia membenci atau tidak menyukai seorang mukminah, atau janganlah seorang mukmin dia membenci seorang mukminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki, seorang mukmin,
untuk tidak membenci istrinya atau tidak mengedepankan kebencian kepada istri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Karena jika dia membenci sebagian dari perilakunya, maka pasti dia meridai, menyukai, mencintai perkara-perkara yang lain yang dimiliki oleh istrinya. Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang suami, seorang laki-laki, hendaknya dia menyikapi kekurangan istrinya dengan keadilan. Karena niscaya dengan cara itu seorang mukmin akan mendapati kebahagiaan untuk hidup bersama pasangan. Ketika dia menghilangkan atau menutupi dari pikirannya atau menahan diri di dalam pikirannya terhadap apa-apa yang dibenci atau tidak disukainya dari pasangannya. Ini juga berlaku kebalikan bagi para istri terhadap suami mereka. Ini perkara yang pertama yang disebutkan oleh para ulama ketika pasangan suami istri ini mengharapkan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Karena dengan cara inilah kemudian kebencian mereka tidak membesar. Ketika kebencian mereka itu kecil, ya ketidaksukaan mereka itu tidak kuat, maka yang akan menghiasi perasaan dan hati mereka adalah kecintaan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan, Allah jadikan bagi mereka kasih sayang. Allah jadikan di dalam perasaan mereka, dalam hubungan mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan. Kemudian yang kedua, ahibati fillah. Kemudian yang kedua, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Para ulama mengatakan di antara perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka senantiasa berbuat ihsan. Senantiasa mereka ya melakukan kebaikan. Dan secara khusus bagi pasangan suami istri adalah ketika seorang laki-laki senantiasa berusaha untuk melakukan ihsan kepada istrinya, dan begitu juga seorang istri senantiasa berusaha keras untuk melakukan kebaikan kepada suaminya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam sebuah hadis yang sahih ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para suami, mengingatkan para laki-laki secara khusus bahwa sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya suami adalah mereka yang paling khair atau orang-orang yang paling ihsan, yang paling muhsin kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah mereka-mereka yang terbaik kepada keluarganya. yakni al-muhsinun, mereka-mereka yang senantiasa berusaha berbuat baik kepada keluarganya. Baik itu kepada istri-istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Dan kebaikan ini adalah perintah yang dipastikan dikuatkan di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada seorang laki-laki yang menjadi suami, agar kemudian muncul kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga mereka bersama pasangan-pasangan mereka, bersama
keluarga-keluarga mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ketika ketika apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," kata Allah Subhanahu wa taala. Gaulilah mereka dengan kebaikan, dengan ihsan. Dan Allah kemudian mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kalian tidak menyukai mereka, maka ingatlah, bisa jadi di tengah-tengah kebencian atau ketidaksukaan kalian itu, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan banyak kebaikan ya bagi mereka, yakni bagi pasangan ini di dalam hubungan ini. Bisa jadi yang dibenci hanya sedikit tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki niatan untuk menceraikan Hafsah bintu Umar, ketika beliau memiliki niatan untuk menceraikan Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir ulang di dalam mengambil keputusannya. Dan kemudian ada sebagian sifat Hafsah yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengatakan bahwa innaha, sesungguhnya Hafsah itu sawwamah, adalah seorang wanita yang senantiasa berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kebaikan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan ini perkara yang sangat wajib atau sangat patut untuk dikedepankan ketika seseorang ingin kemudian merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masing-masing di antara pasangan itu mengingat kebaikan masing-masing. Dan selalu mengingat dan mengenang kebaikan masing-masing. Jangan kemudian menghapuskan kebaikan-kebaikan itu karena kekesalan semata atau emosi sesaat. Ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga, ahibati fillah. Yang ketiga, di antara perkara yang membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan kebahagiaan dan terbebas atau keluar dari penderitaan, kesengsaraan dan ketidakbahagiaan di dalam kehidupan. Itu adalah ketika dirinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keraguan di dalam Islam bahwa di antara penyebab datangnya ketenangan dan kebahagiaan yang sangat kuat dalam hati atau dada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika mereka hatinya selalu terpaut untuk mengingat Allah Rabbul Alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, dalam suratul Ra'd ayat yang ke-27 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu kemudian menjadi tenang, menjadi damai. Ketika hati seseorang itu tenang, maka demi Allah dia akan dipenuhi perasaan dan hatinya dengan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din azza Allah wa iyyakum. Para ulama juga kemudian mengatakan bahwa di antara sebab kebahagiaan yang hakiki
yang mendatangkan kebaikan dan mencegah, menghalangi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari merasakan penderitaan ataupun dari merasakan musibah-musibah yang menyiksa adalah at-tawakkul ila Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni at-ta'alluq billahi jalla jalaluhu, bergantung kepada Allah jalla jalaluhu, ma'a al-ikhtiyar, dengan senantiasa kemudian juga berusaha untuk menggapai, mencapai, mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam suratul Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah alaihima udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkata dua orang laki-laki yang takut kepada Allah, masuklah kalian, ya ini di antara kaum Nabi Musa alaihissalam, masuklah kalian ke dalam pintu kota itu untuk menyerang kota itu, niscaya kata keduanya fa innakum ghalibun, niscaya kalian akan memenangkan peperangan dengan penghuni kota tersebut. Kemudian mereka mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, maka hendaknya kepada Allah kalian bertawakal, bergantung. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal ini di antara sifat iman yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, mendatangkan kemenangan dan pertolongan, bahkan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang memastikan seseorang kemudian hanya berhak mendapatkan kebaikan dari Allah dan dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menyiksa dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Imran ayat yang ke-159? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan dalam ayat yang lainnya dalam suratul Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari seluruh masalahnya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan kemudian Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu. Allah akan mencukupkan, akan memenuhi seluruh kebutuhan, keperluannya yang dia harapkan, yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Termasuk di dalamnya adalah kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan Allah memastikan dengan mengatakan sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Artinya Allah akan melaksanakan janjinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menetapkan takdirnya, ketentuannya pada segala sesuatu. Maka betapa banyak di antara kita yang betul-betul lemah di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah sumber kebahagiaan yang sangat besar. Dia adalah sumber kebahagiaan yang sangat kuat bagi hamba-hamba Allah, bagi umat atau bagi penganut ya atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan tawakal mereka akan meraih kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diraih oleh perbuatan-perbuatan yang lainnya, oleh amalan-amalan yang lainnya yang mereka lakukan.
Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah, di antara perkara yang membuat atau mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Di mana para ulama mengatakan husnus silah billahi subhanahu wa ta'ala. Adanya hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Kata seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam itu karena Rasulullah sallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jika diuji oleh satu perkara, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk melakukan salat. Karena dengan melakukan salat, seseorang itu sedang menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia meminta bantuan dan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Maka hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, begitu juga dengan salat. Karena tidak ada hubungan yang lebih kuat dengan Rabbul Alamin, yakni yang terjalin atau yang dijalin oleh seorang hamba melebihi hubungan yang dia lakukan dengan salat. Dengan cara menegakkan, melaksanakan salat yang membuat dirinya, doa-doanya, munajat-munajatnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah akan menurunkan bantuan dan pertolongannya. Allah akan menurunkan madadnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rangkaian kebaikan kepada dirinya. Itu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga dengan para sahabatnya senantiasa berada di atas kebahagiaan, senantiasa berada di atas ketenangan. Seberat apapun ujian yang mereka rasakan, seberat apapun masalah yang mereka hadapi, maka tidak ada masalah yang tidak bisa mereka hadapi karena baiknya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya itu adalah dengan hanya memikirkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan bagi saudara kita. Artinya hanya memikirkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada pasangan kita atau keluarga kita dan kemudian sibuk dengan itu saja. Jadi menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Maka itu akan mewujudkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga menyelesaikan, meringankan, mengangkat beban ya yang dirasakan oleh pasangan atau keluarga kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia yang dihadapinya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kemudahan juga bagi dirinya ya di dunia dan juga kelak di akhirat. Maka tidak diragukan lagi kebahagiaan itu akan senantiasa menyertai mereka-mereka yang meringankan beban pasangannya, yang berusaha keras untuk tidak membebani pasangannya. Ini di antara sebab kebahagiaan yang akan dia rasakan, yang akan datang kepada dirinya. Bahwa ketika dia bisa berusaha meringankan beban apa yang berada di pundak pasangan, atau apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang yang dicintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ahibati fillah, menginginkan kita untuk senantiasa memperhatikan keadaan ya pasangan kita. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya, ketika sedang bermuasyarah dengan istrinya, bergaul dengan istrinya, maka hanya kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau berusaha keras untuk meringankan beban pasangannya, beban keluarganya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pilihan-pilihan atau dua pilihan, maka Rasulullah SAW lakhtara aisaruhuma, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya akan memilih yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling tidak memberatkan, ya. Maka itu beliau lakukan juga di dalam kehidupan rumah tangga beliau, ya, yang dipenuhi dengan keindahan, yang dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian ahibati fillah, sebab yang lainnya adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu sibuk sibuk ya melakukan ilhah. Ilhah ini artinya adalah sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan kebahagiaan, ya, agar diberikan kebahagiaan. Ahibati wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang menjadi doa yang didawamkan oleh beliau, itu adalah ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari seluruh sebab yang membuat dari seluruh sebab yang membuat kebahagiaan itu hilang dari kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disyaratkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari beliau, yakni doa yang diajarkan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang disebut dengan jahdul bala, dari musibah yang sangat berat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Karena musibah yang sangat berat ini menghilangkan kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian yang kedua, darakis syaqa, ya. Beliau pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari
sampainya atau datangnya asyaqa, penderitaan, ya kesulitan yang sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah su'ul qada. Su'il qada, yakni buruknya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah yang menggoncang kebahagiaan, yang merusak kebahagiaan, yang menghilangkan ketenangan, yang kemudian membuat seseorang sibuk memikirkannya dan berkutat dengannya. Dan yang terakhir adalah syamatatil a'da. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah dari bahagianya musuh-musuh yang dimilikinya, orang-orang yang membencinya. Karena tidak bisa dipungkiri di antara perkara yang menyebabkan hilangnya kebahagiaan seseorang dan juga mendatangkan kesengsaraan adalah al-hasad. Ketidaksukaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43 menggambarkan ya ciri khas mereka-mereka yang berhak masuk surga. Ini keadaan mereka baik ketika di dunia ataupun kelak di akhirat. Itu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala cabut dari dalam dada mereka itu al-ghillu, yaitu al-hasad, kebencian kepada saudaranya yang lain. Dan hasad ini menghilangkan kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun menghilangkan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang beriman yang akan atau yang berhak mendapatkan kebahagiaan adalah mereka-mereka yang selalu berbahagia ketika melihat saudaranya yang lain berbahagia. Ini hal penting juga di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jangan sibuk dengan melihat kehidupan orang lain atau membenci kebahagiaan orang lain. Karena ini yang akan menghilangkan ya kebahagiaan secara pasti di dalam kehidupan rumah tangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa yang dia cintai bagi saudaranya, apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Artinya tidak ada kebencian sedikit pun kepada saudaranya. Maka hendaklah seseorang itu kemudian sibuk, ya sekali lagi sibuk dengan memikirkan kebahagiaan dirinya dan kemudian juga mengharapkan kebaikan bagi saudaranya yang lain. Maka ahibati fillah, perkara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau di antara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah ketika kita sibuk memohon untuk dihindarkan, ini kepada Allah untuk dihindarkan dari perkara-perkara yang menghancurkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan bahwa seseorang itu ya atau setiap dari kita itu hak mendapatkan kebahagiaan. Setiap dari kita berhak mendapatkan kebahagiaan baik di dalam kehidupan dunia ataupun kelak di dalam kehidupan akhirat. Maka kebahagiaan ini ya ahibati fillah adalah sesuatu yang harus dicari dan diperjuangkan. Kebahagiaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah, termasuk di dalamnya pasangan suami istri, itu berhak mereka kemudian mendapatkan kebahagiaan dan mereka semestinya memperjuangkan kebahagiaan tersebut. Dan yang terakhir, ahibati fillah, yang merupakan sebab kebahagiaan yang terbaik yang bisa dilakukan atau yang harus diwujudkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini adalah sebab kebahagiaan yang paling utama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama,
sebagaimana yang disebutkan oleh para fudhala ya. Dan ini tentunya berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Mereka-mereka yang mengikuti tuntunan petunjuk Allah ya, yakni petunjuk yang menggiring mereka, yang menunjukkan kepada mereka jalan iman, jalan yang hak, jalan yang benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yadhillu wa la yashqa." Maka dia sekali-kali tidak akan tersesat dan kemudian dia tidak akan merasakan penderitaan. Artinya dia akan senantiasa berbahagia selama dia hidup di dalam kehidupan yang fana ini dan kemudian ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, ahibati fillah, al-imanu billah, kata beliau, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, huwa jima'us sa'adati wa asluha, bahwa yang namanya iman kepada Allah dan rasulnya itu adalah perkara yang mengumpulkan ya semua faktor, semua sisi kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Wa asluha, bahkan dia adalah pokok ya, sumber kebahagiaan bagi mereka yang menyempurnakannya. Maka jadikan ini sebagai nasihat ya di dalam kehidupan kita, ahibati fillah, karena tidak ada kehidupan yang berbahagia tanpa iman. Banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih sibuk dengan cara-cara duniawi sekali lagi dibandingkan menyibukkan dirinya dengan cara-cara ukhrawi ya, dengan harapan kebahagiaan mereka terwujud. Maka sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kebahagiaan kepada mereka-mereka yang menyempurnakan keimanan kepada dirinya. Dan yang terakhir, ahibati fillah, kebahagiaan ya yang akan didapatkan oleh seseorang itu hanya bergantung ya kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Maka mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan darinya dan kemudian lakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, karena sejatinya tidak ada yang kemudian bisa mewujudkan keindahan di dalam hidup ini, kebahagiaan di dalam hidup ini ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman hanya akan menyerahkan segalanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang singkat ini, ahibati fillah, yang sederhana ini ya memberikan penyadaran kepada kita semuanya. Artinya membuat kita sadar bahwa kehidupan atau kebahagiaan di dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang material ya. Bukan hanya perkara-perkara yang bisa dirasakan oleh tubuh semata, dirasakan oleh syahwat semata, tapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh jiwa dan kemudian mendatangkan ketenangan di dalam hati dan pikiran. Maka jika seseorang mendapatkan ini, artinya dia sedang mendapatkan anugerah terbesar di dalam kehidupannya, khususnya di dalam kehidupan berumah tangga, bersama keluarganya, bersama istrinya, atau bersama suaminya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, serahkan kembali kepada Al-Akh Asep, jika di akhir perjumpaan ini ada pertanyaan yang diajukan oleh hadirin yang telah hadir, dan mengucapkan jazakumullah khairan ya kepada hadirin yang hadir di dalam perjumpaan di malam hari ini. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, merahmati kita semuanya.
Nah, Nah, amin Allahumma amin. Syukran Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu kami dan kami semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Baik, nah, kemudian kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom yang telah disediakan. Eh, baik, sudah masuk. Ana izin membacakan eh, pertanyaan, Ustaz. nah, fadhal. Nah, Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Ana mau minta solusi. Ana adalah seorang pemuda berumur 24 tahun Nah, dan Ana kecanduan onani atau masturbasi dari kelas 4 SD dan sampai sekarang belum bisa lepas. nah, Ana sudah bertaubat nasuha. Terus ketika berbuat dosa, taubat, dosa, taubat lagi. Ana sudah capek Ustadz. Ana ingin menikah, tapi belum mampu secara finansial. Ana kalut Ustadz. Mohon nasihatnya. Syukron, jazakallahu khairan. Nah, Ustadz, nah. tafadhol. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang keadaannya seperti ini adalah menghentikan atau menutup seluruh celah yang membangkitkan syahwatnya. Baik itu melalui media apapun, ataupun eh, pandangan mata, ataupun yang semisalnya. Karena di antara musibah yang sering dirasakan atau didapati oleh sebagian saudara kita adalah ketika mereka senantiasa terbangkitkan syahwatnya oleh pintu-pintu atau jalan-jalan masuknya syaitan yang membangkitkan syahwat. Yang paling utama adalah pandangan mata. Atau kebiasaan-kebiasaannya melihat atau membuka atau searching atau apapun yang bisa membangkitkan syahwat. Maka semua perkara ini harus ditinggalkan oleh seseorang yang ingin bertobat dari perbuatan keji atau perbuatan dosa yang tadi disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan yang lainnya. Ketika beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya fa in lam yastati' jika apa namanya? Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menikah maka menikah. Jika tidak sanggup, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisawm, maka hendaknya engkau berpuasa. Hendaknya kalian berpuasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng antara dirinya dengan syahwat. Itu yang kedua, perbanyak puasa. Jika seseorang atau penanya atau siapapun itu tidak melakukan puasa ya di tengah-tengah gejolak syahwatnya yang luar biasa, maka berarti ikhtiarnya belum maksimal. Perbanyak puasa dan istiqomahlah di dalam melakukannya sampai dia sanggup untuk menikah. Kemudian yang ketiga, hibati fillah, tinggalkan teman-teman yang buruk karena perbuatan-perbuatan yang maksiat seperti ini seringkali, bahkan bisa dikatakan kebanyakan dari mereka yang terjerumus ke dalam perbuatan ini, mereka dapatkan dari apa yang dilakukan oleh teman-temannya atau apa yang diceritakan oleh teman-temannya. Banyak anak-anak baik yang kemudian terjerumus ke dalam kehinaan ini karena mereka melihat, mendengar, atau mendapatkan inspirasi dari teman-teman mereka. Ketinggalkan mereka. Ya, tinggalkan teman-teman yang hanya membicarakan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara keji, dan bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, obati hatinya, obati jiwanya dengan kitabullah. Karena kitabullah, Al-Quran Al-Karim itu adalah di antara obat terbaik yang mengobati hati dan jiwa seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran sebagai hudau, wa rahmatau, petunjuk dan rahmat, dan juga syifa, dan juga obat. Ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya bahwa setiap perbuatan keji kita ini atau yang kita lakukan ini adalah penyakit yang menimpa hati kita. Maka tidak ada obat yang terbaik melainkan kalamullah. Jadikan dia sebagai obat. Dan kemudian jangan lupa juga kemudian untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
kesucian jiwa. Karena kesucian jiwa itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Dalam kisah pemuda yang meminta izin berzina kepada Rasulullah SAW, ya, yang tadinya meminta izin untuk berzina kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat di rumah Allah, maka ketika didoakan oleh Rasulullah SAW, maka seketika hatinya berubah. Ketika Rasul menepuk dadanya dan mengatakan, Allah maghfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan sucikan hatinya. Wa ahsin farjahu, dan sucikan atau jagalah kemaluannya. Dan ini pun doa yang sangat layak untuk diamalkan oleh penanya. Allah maghfir li dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikan hatiku, dan jagalah kemaluanku. Dan semoga dengan beberapa cara ini, saudara penanya atau saudara kita yang tertimpa musibah ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberapa sering kau melakukan dosa, namun selama engkau bertaubat dan kembali lagi kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan tetap mengampuni dosamu. Nah, Allah taala alam bisawab. syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Ana izin membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk mencari kebahagiaan dunia jika ketika kita mengajak anak dan istri untuk jalan-jalan dan sekedar makan di luar? Tafadhol Ustadz. Nah, betul. Ini di antara perbuatan ihsan kepada mereka. Dan ini mendatangkan kebahagiaan. Karena kebaikan itu hanya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu hanya akan dibalas kebaikan oleh Allah. Dan kemudian perbuatan ihsan sekecil apapun itu akan memunculkan keindahan di dalam perasaan. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan istri-istri. Nabi Muhammad SAW memperhatikan perkara-perkara yang disukai oleh mereka, mewujudkan keinginan-keinginan mereka, seperti ketika Aisyah ingin melihat orang-orang yang sedang berlatih di masjid, di dalam masjid orang-orang Habasyah, itu diwujudkan oleh Rasulullah SAW, karena itu menyenangkan hati Aisyah. Dan Aisyah mengisyaratkan bahwa betapa bahagianya beliau pada hari itu, karena selain beliau diizinkan oleh Rasulullah SAW, pada hari itu beliau bisa menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW dari belakang dan memeluk Rasulullah SAW, ya, dan menikmati hiburan, ya, sesuatu yang menghibur dirinya. Dan ini menguatkan kembali kebahagiaan atau perasaan Aisyah, ya, kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam perkara ini. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa jalan-jalan atau sekedar makan bersama itu berlebihan. Ya, tidak perlu atau manfaatnya tidak signifikan. Ya, ini hal-hal yang justru salah, ya. Itu diingkari di dalam Islam. Justru setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada keluarga, ini saya itu akan menjadi penyebab yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Ta'ala. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Ana izin membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Terkait pernikahan bukan syahwat semata. Ada seorang ikhwan ketika sudah mendapatkan seorang akhwat, maksudnya mau menikah, kemaksiatan masih ia lakukan, bahkan semakin besar ketika sudah mengetahui fisik calon istrinya. Lalu datang pemikiran, udah mau nikah tapi masih juga maksiat. Apa tunda dulu nikahnya sampai benar-benar berhenti dari kemaksiatan ini? Mana yang sebaiknya ditempuh Ustadz? Tunda nikah lalu perbaiki atau lanjutkan menikah? Dan apakah kondisi tersebut akan berdampak pada kehidupan berumah tangga? Tafadhol Ustaz.
Nah, setiap dosa dan kemaksiatan tentunya ditobati terlebih dahulu. Yang kedua, jika kemaksiatan berhubungan dengan syahwat, maka pernikahan adalah obatnya. Ya, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang lebih suci bagi kehormatan seseorang, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan seseorang. Ya, di antara obat gejolak syahwat itu adalah pernikahan, karena dia mengobati gejolak tersebut dan memberikan jalan keluar dari apa yang mengganggu perasaannya atau yang mungkin juga membuat dirinya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka jika kemudian muncul pemikiran seperti itu, sejatinya itu adalah waswas syaitan yang ingin menghentikan kebaikan bagi hamba tersebut. Karena dengan meninggalkan pernikahan, maka kemungkinan dirinya terjerumus ke dalam maksiat jauh lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Sehingga saran anak, tetaplah menikah dengan senantiasa berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak mengulang kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, Semoga bermanfaat bagi kami dan umumnya untuk dan untuk kami semua. Ana izin membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk, Ustadz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, apakah boleh diulang kembali tentang doa Rasulullah SAW yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari sebab-sebab yang menghilangkan kebahagiaan? Nah, Allahumma inni a'udzubika, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari. Allahumma inni Bukhari Muslim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahdil bala, beratnya ujian atau musibah, wa darakis syaqa, dalamnya atau beratnya kesengsaraan, wa su'il qada, dan buruknya ketetapan, dan yang terakhir adalah syamatatil a'da, bahagianya musuh ya, dari kebahagiaan musuh-musuh. Dan ini doa yang jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hanya kebahagiaanlah yang akan datang menghiasi kehidupan seorang hamba Allah. Allah taala alam. Mungkin satu pertanyaan lagi, maka Anda persilahkan. Nah, Ustadz atas jawabannya. Ana izin membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Afan Ustadz, agak melenceng dari tema. Ana berpikir ini ain, apakah benar? Lalu beliau menyebutkan, karena di pernikahan Ana banyak yang selalu memuji pernikahan Ana. Qadarullah sekarang istri sakit, sampai sholat saja harus duduk. Walaupun kadang kepikiran ini karena kehamilan istri. Ana juga hampir tiap pagi lemas, tapi selalu minta kepada Allah untuk bisa melanjutkan aktivitas hari itu. Mungkinkah ini ain Ustadz? Kalau iya, tindakan apa yang harus Ana lakukan? Dan istri, Nah, Ana hampir tiap hari minum obat untuk tidak lemas. Nah, Ustadz. barakallahu fikum. Yang pertama, semoga Allah menolong penanya, memberikan kebaikan kepada penanya. Yang kedua, bisa saja ini adalah atau ini disebabkan oleh ain. Namun orang yang beriman tidak akan terlalu khawatir. Artinya tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan jalan keluarnya, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kembali lagi kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah Rabbul Alamin, agar apa yang dirasakan ini diangkat oleh Allah. Yang kedua, jika itu ain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengajari sunnah-sunnah yang bisa dilakukan untuk menghilangkannya. Yang pertama, berwudu, ya, dan kemudian ditadahi air wudunya dan dimandikan atau diusapkan, dibasuhkan kepada pasangan yang kita duga terkena ain. Karena ain ini bisa jadi datang dari pasangannya sendiri. Jika dari orang lain dan kita kesulitan menentukan siapa orangnya, maka itu bisa diselesaikan dengan ruqyah syar'iyyah, dengan bacaan-bacaan ruqyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang dilakukan Rasul ketika melihat seorang anak perempuan yang wajahnya
setengah dari wajahnya itu berwarna hitam, ya, setengah dari wajahnya itu berwarna hitam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Irqiha," ruqyahlah dia, karena sesungguhnya dia terkena ain. Jadi yang menyebabkan wajahnya seperti itu adalah ain. Artinya ruqyah menjadi solusi dan tidak perlu meminta ruqyah kepada orang lain. Nah, setiap dari kita bisa meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah pasangan kita. Maka baca apa saja dari ayat Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat yang telah diberikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ruqyah, mulai dari Fatihah, ayat Al-Kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Trikul, ya, Qul huwallahu ahad sampai akhir surat dalam Al-Quran, semua itu dibacakan dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang karena sebab kehamilan, tapi juga bisa jadi ada faktor yang lainnya. Dan ingatkan saudara-saudara kita yang memuji kita untuk mengatakan barakallah, untuk mengucapkan doa kepada kita jika mereka memuji, ya. Karena dengan cara itu kemudian kita terselamatkan, terjaga insyaallah taala. Sekali lagi semoga Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allah taala mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ahibati fillah, semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan keutamaannya kepada kita, memberikan fadilahnya di dalam kehidupan dunia yang singkat ini, dan kelak di dalam kehidupan akhirat yang abadi, kita dikumpulkan bersama keluarga kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Falyatafadhal. Nah, alhamdulillah, syukran Ustadz, jazakumullahu khairan atas ilmu dan waktu yang diberikan. Demikian saudaraku seiman dan seakidah, baru saja telah kita simak bersama kajian parenting dan diniyah bersama Ustadz Abdullah Amir Maretan, hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Jazakumullahu warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.